Salam Rahayu, semoga semua makhluk bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten saya akan mencoba, yaitu meniti atau menceritakan pengalaman pribadi. Mungkin dari pengalaman ini ada yang cocok atau bisa juga untuk sebagai referensi, yaitu tentang kehidupan. Menjalani suatu kehidupan itu harus selalu namanya waspada, karena kalau bisa dikatakan bahwa ujian atau pembelajaran dalam kehidupan itu sifatnya itu mendadak. Kita contohkan, ambil contoh kalau pada saat kita di sekolah atau saat saya sekolah, itu biasanya dalam akan menghadapi suatu ujian, baik ujian secara, misal saya dulu itu namanya Eptanas, evaluasi tingkat nasional. Itu kita belajar di dalam buku-buku referensi yang ada. Itu dalam kehidupan itu seperti itu, tetapi dalam sifatnya itu adalah mendadak. Tiap detik, bahkan tiap menit. Nah, oleh karena itu, kalau kita harus bisa membaca bagaimana dalam menjalani ujian dalam suatu kehidupan. Tentunya di dalam menghadapi ujian dalam kehidupan itu, perangkat yang paling utama yaitu jelas, karena kita berbentuk fisik, ya fisik yang kita tampak. Tapi yang tidak tampak misalnya yaitu potensi yang ada dalam diri, yaitu adanya pikiran, perasaan, dan emosi. Apabila kita dalam menghadapi ujian yang sifatnya itu mendadak, ya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita dimanfaatkan dengan pikiran. Seharusnya pikiran kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita dimanfaatkan, maka kita akan sebagai apa? Sebagai karyawan pikiran kita. Padahal pikiran kita sudah mengalami, sudah menjalani bahwa sifat dari pikiran itu sangat berubah-ubah, tidak tetap. Nah, itulah pikiran. Dengan adanya kita dihadapi dengan ujian-ujian tersebut, maka diri kita harus bagaimana? Jangan terlalu menanggapi dari gejolak luar yang ada, dan kita jangan terlalu terpancing pada gejolak yang ada. Kalau kita terpancing, maka kita akan dimanfaatkan oleh pikiran. Untuk belajar seperti itu, bagaimana kita menyelaraskan pikiran, perasaan, ego, tentunya kita harus belajar apa? Apapun belajar, yaitu adanya meditasi, kontemplasi, tafakur. Itu pada dasarnya intinya adalah merenung pada diri. Bagaimana kita cek-recek pada saat kita
dalam menghadapi kehidupan. Sudah terpancingkah kita? Ya, itulah yang terpenting. Bagaimana kita harus bisa menyelaraskan. Maka dengan itu jalani dengan rasa bagaimana? Rasa damai, tenang, bahagia pada momen-momen apa dalam menjalani suatu kehidupan. Intinya kita jangan terkejut dari bahasa Jawa, ojo gumunan, ojo kagetan. Nah, itu berarti itulah kehidupan yang harus kita jalani, karena kita hidup dengan menjalani kehidupan dengan rasa, pikiran, perasaan, dan emosi kita sudah selaras, maka kita akan merasa kebahagiaan dengan berlatih secara tadi di atas, meditasi, olah rasa, samadhi, manekung, tafakur, dan sebagainya. Oleh hal itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu jalani kehidupan saat ini dan di sini detik ini dengan rasa cinta, kasih, bahagia, dan damai. Terima kasih dari saya konten ini. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.